perjanjiannya secara notaris sampai tahun 2027. Ini kan masih tahun 2023. Kenapa itu perjanjian kan sudah dijelaskan, sudah kita sepakati dengan notaris pribadi yang ditentukan oleh pihak penggugat, bukan notaris saya. Sebelumnya kan sudah ditawarkan notaris saya, tapi memang pada awalnya memilih notarisnya beliau, dan yang digugat itu bukan cuma saya pribadi, notaris beliau juga, notarisnya sendiri digugat juga. Makanya saya bingung seperti itu ya. Itulah menjadi perihal ini. Kemudian pembayaran cicilan yang bertahap itu, kenapa kita selalu mengalami keterlambatan? Karena apa? Itu kan pertama kita mengalami COVID, ya kan? Semestinya pada saat COVID itu perusahaan besar pun di luar negeri itu tutup. Apalagi rumah sakit bangkrut yang sudah bangkrut ini kita bangkitkan. Bagaimana caranya kalau misalnya ada air bocor, kita tambal lagi supaya airnya penuh. Kita carikan pinjaman ke sana kemari supaya orang tetap hidup. Saya ini dokter, bukan mesin pencetak uang. Kalau mau mencetak uang ke sana kemari bisa langsung menutupi. Nah, saya ini bukan mau memberikan kehidupan seperti itu. Kita cuma bisa bagaimana caranya bertahan hidup. Jadi setiap tahun 2020 kita bertahan, 2021 kita bertahan lagi, 2022 kita bertahan lagi. Bahwa awalnya ini adalah sewa menyewa yang dikatakan tidak terbayarkan oleh penyewa. Tapi di akhir daripada sewa menyewa itu malah ditingkatkan dengan PPJB, perjanjian jual beli, dengan nilai 16 miliar. Artinya dari 16 miliar adalah klien kami sudah membayar di angka 200 juta lebih. Artinya sudah terbayar. Nah, adapun perjanjian yang dikatakan dalam PPJB itu adalah 6 tahun. Artinya dalam 6 tahun setelah 2021, berarti habisnya 2027 ya, kalau kita hitung dari 2021. Jadi kalau sekarang ini digugat atas nama Wan Prestasi atau atas nama apapun, maka kita sebut itu kabur, karena yang mau digugat mereka itu adalah pembatalan daripada PPJB yang sebenarnya masih berlaku. Mungkin demikian rekan-rekan. Sebenarnya tahu, tapi hak dan kewajibannya nggak selalu dijelaskan. Jadi klien kita ini masih terbawa dengan posisi pihak sewa menyewa gitu. Padahal PPJB sudah ada sebenarnya. Jadi PPJB itu sudah menjelaskan bahwa dia adalah orang sebenarnya. Masalah belum dibayar, itu memang perjanjian belum selesai. Itulah hak klien kita yang mau kita perjuangkan, demikian. Rumah sakit ini Pak, saya tambahkan ya sedikit. Rumah sakit ini income-nya menurun sekali. Kenapa menurun? Pertama, tidak ada kerjasama BPJS. Ya kan? Belum. Rumah sakit ini sangat sepi. Ada konflik dari luar, dari dalam, isu sana sini, ya kan? Karena rumah sakit ini juga rumah sakit sudah tua, sudah lama, gitu loh. Kita perjuangkan, kita perbaiki. Nah, masih banyak kekurangannya. Saya ini Pak, tiap tahun cari investor, cari pinjaman sana sini, sampai uang keluarganya saya itu miliaran masuk, gitu loh. Tiap tahun saya cari pinjaman. Apa yang karyawan tahu, gitu loh. Nah, ini karyawan yang saya herankan, yang ini ya, kamu lapor saya di sana sini, kamu ngomong sana sini, ngomong di media kayak gini, kamu tahu apa yang saya ini alami. Nah, saya carikan kamu kayak gini kayak gitu, kan dulu sudah kita sepakat. Memang pasti gaji terlambat, dan gaji terlambat itu toh dari zaman saya dulu jadi dokter. Saya saja sebelum saya jadi direktur, gaji saya 188 juta sampai hari ini 4 tahun belum dibayar. Saya jadi direktur rumah sakit itu 4 tahun belum dibayar. Saya jadi dokter gigi di rumah sakit itu hampir 4 tahun juga belum dibayar. Nah, saya mau menuntut kemana? Nah, sekarang kalian ngomong di media begini. Saya dikatakan kabur ke Makassar. Sudah tahu ada gugatan di Jakarta, kamu bilang saya kabur ke Makassar. Bagaimana caranya? Sekarang gini, penggugat ini maki-maki saya, maki-maki orang tua saya, maki-maki saudara saya, dimaki-maki semua. Lah, kok dibawa-bawa masalah orang-orang pribadi saya yang dihadapi saya, gitu loh. Jangan seperti itu, gitu. Tentunya kami menjalankan tugas kami sebagaimana layaknya sebagai seorang kuasa. Beberapa minggu yang lalu kami menerima kuasa khusus dari Dr. Nifma untuk menjadi lawyer dalam perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1318 tahun 2022. Kemarin tanggal 10 Mei hari Rabu 2023 adalah jawaban dari tergugat.
dari beberapa poin dalam gugatannya penggugat, kami menangkis beberapa poin yang menurut kami dan menurut hemat sebagai seorang lawyer, sebagai seorang kuasa dari Dr. Nikmah, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam gugatan berdasarkan info dari klien kami yaitu Dr. Nikmah. Tentunya saya tidak menjelaskan ke semua, namun ada beberapa poin, salah satunya diantaranya yaitu gugatan penggugat ini adalah kabur atau tidak jelas atau obscure libel, yaitu di dalam gugatannya menyatakan bahwa Dr. Nikmah ini melakukan one prestasi atau ingkar janji, di mana telah melakukan perjanjian sewa menyewa rumah sakit pada tahun 2019. Namun pada tahun 2021 sebelum berakhirnya perjanjian ini dan antara penggugat dan tergugat telah melakukan peningkatan dari sewa menyewa menjadi perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat. Dalam gugatannya, dalam alasan-alasan gugatannya atau positannya menyatakan bahwa Dr. Nikmah ini melakukan one prestasi. Namun di dalam petitumnya itu menyatakan meminta juga agar jual beli yang telah disepakati pada Maret tahun 2021 itu minta dibatalkan. Jadi ini menjadi salah satu yang akan menjadi alasan kami untuk meminta atau memohon kepada majelis hakim untuk alasan ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Kemudian penggugat ini juga adalah penggugat yang tidak beritikat baik. Kenapa kami bilang tidak beritikat baik? Salah satunya yaitu pada saat mediasi penggugat tidak pernah hadir, sehingga seharusnya sebagai penggugat harus menunjukkan keseriusannya dalam mendalilkan apa yang telah menjadi alasan-alasannya untuk melakukan gugatan-gugatan ini.